A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya pada hari Selasa sore, 13 Rajab 346 Hijriah sebagai berikut. Nabi SAW telah bersabda, Yaqulullahu li Jibril, Ya Jibrilu anim falana wa aqim falanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, Wahai Jibril, tidurkan si fulan dan bangunkan si fulan. Dalam hadis ini terkandung dua pengertian. Bangunkan si fulan yang mencintai dan tidurkan si fulan yang dicintai atau mahbub. Orang ini telah mengaku mencintaiku, maka aku harus membuktikan pengakuannya. Aku letakkan ia pada makamnya sehingga gugur darinya daun-daun wujudnya bersama selainku. Kemudian bangunkanlah ia sehingga terbukti pengakuan dan cintanya. Adapun tentang si fulan itu, tidurkanlah ia, karena ia adalah orang yang dicintai, mahbub, dan ia telah lama bersusah payah. Tidak ada sesuatu pun di sisinya selain aku. Cintanya memang untukku, pengakuannya telah terbukti, dan kesetiaannya kepadaku juga telah terbukti. Sekarang tibalah gilirannya bagiku untuk setia kepadanya. Ia adalah seorang tamu, sedangkan tamu tidak perlu repot-repot. Tidurkanlah ia di pangkuan kelembutanku, dudukkanlah ia di hidangan kemurahanku, hiburlah ia di dekatku, dan gaibkanlah ia dari selain aku. Sesungguhnya cinta dan kasih sayangnya telah benar. Jika cinta dan kasih sayang itu telah benar, hilanglah segala bentuk kepura-puraan. Adapun bentuk keterangan yang kedua adalah menidurkan si fulan. Kemudian bangunkanlah si fulan, karena aku amat suka mendengar suaranya. Orang yang mencintai atau muhib bisa menjadi yang dicintai atau mahbub bila hatinya telah suci dari selain Tuhannya. Jika telah sempurna tauhid, tawakal, keimanan, dan keyakinannya, bahkan kemakrifatannya, ketika itulah ia akan menjadi orang yang dicintai atau mahbub. Pada saat itu, hilanglah kesengsaraannya dan datanglah kebahagiaannya. Bagi orang yang mencintai raja, meskipun jauh jaraknya, perjalanan jauh itu akan ia tempuh. Jika ia bermaksud datang ke negeri sang raja, ia akan berjalan siang maupun malam, dengan menahan segala kerinduan dan kesusahan. Ia tidak akan enak makan atau tidur sebelum sampai ke rumah raja. Apabila sang raja mengetahui keadaan orang itu, raja pun menyuruh pembantunya agar menjemput dan menyambutnya, serta membawanya ke kamar untuk dibersihkan kotorannya dan diberi pakaian yang bagus. Mereka pun memberinya wewangian untuk selanjutnya dihadirkan di depan raja. Kemudian sang raja pun sangat senang, mengajaknya berbicara, bertanya tentang keadaannya, dan menikahkannya dengan putrinya yang tercantik, diberinya rumah, dan menjadi orang yang dikasihinya. Apakah setelah itu masih ada ketakutan, kesusahan, atau keinginan untuk pulang ke negerinya? Bagaimana mungkin ia akan meninggalkan raja, sedangkan ia mempunyai kedudukan di sisi raja? Jika seseorang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan ditempatkan di sisinya, sehingga amanlah ia dapat bermunajat kepadanya dan berada di dekatnya. Tentu saja ia tidak ingin kembali kepada selainnya. Hati akan sampai ke makam ini karena melaksanakan kewajiban dan menanggung kesabaran atas segala ujian, menjauhi yang haram, mengekang syahwat, serta mengambil yang mubah dan halal. Bukan dengan keinginan, syahwat dan wujud, tetapi bersikap zuhud dan wara yang sempurna, yakni meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan nafsu, keinginan, syaitan, dan menyucikan hatinya dari makhluk. Ia adalah orang yang tidak terpengaruh oleh celaan dan pujian, pemberian atau penolakan,
dibenci atau disukai. Awal dari semua keadaan ini adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan akhirnya tidak terpengaruh oleh apapun, baik ia dibenci orang atau disukai orang. Barang siapa telah benar hatinya dan telah sampai kepada Tuhannya, maka ia tidak terpengaruh oleh batu atau tanah, dicela atau dipuji, sakit atau sehat, kaya atau miskin, dunia datang atau dunia pergi. Jika keadaannya telah sempurna seperti itu, nafsunya dan kehendaknya tentu akan mati. Baginya, watak, syaitan, dan dunia telah padam dan tunduk, sehingga hatinya menyadari bahwa akhirat itu benar. Setelah itu, ia akan meninggalkan keduanya dan hanya menghadap Tuhannya. Dalam hatinya ada jalan di tengah-tengah makhluk untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka minggir ke kiri atau ke kanan untuk memberi jalan kepadanya. Bahkan mereka akan menyingkirkannya karena api sidiknya dan kehebatan nuraninya. Barang siapa mendapatkan yang demikian itu, maka tidak ada orang yang menolak atau menghalanginya dari pintu Tuhannya. Pandangannya tidak bisa ditolak, kekuatannya tidak bisa digempur, terbangnya tidak bisa dihentikan, dan pedang tauhidnya tidak bisa ditumpulkan. Bahkan langkah-langkah keikhlasannya tidak bisa dihentikan, dan keadaannya tidak sulit. Di depannya tidak ada lagi pintu dan tidak ada lagi kunci. Pintu-pintu itu telah tiada, dan kunci-kunci telah terbuka. Tidak ada sesuatu yang berdiri di depannya sehingga ia berdiri di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lembut kepadanya, menidurkannya di pangkuan kemurahannya, dan memberinya minuman dengan kedamaian. Ketika itu, ia akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Orang itu kembali kepada manusia dan akan menjadi asbab hidayah bagi mereka, serta menguasai dan melindungi mereka. Seperti itulah keadaan orang yang telah sampai kepadanya, melihatnya, dan melihat selainnya. Janganlah mengakui sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak ada pada dirimu. Engkau adalah orang yang dikuasai oleh nafsu. Dunia dan makhluk masih ada di dalam hatimu. Di dalam hatimu, keduanya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau keluar dari garis para wali itu. Jika engkau ingin sampai pada apa yang aku tunjukkan itu, maka sibukkanlah dirimu untuk menyucikan hatimu dari segala sesuatu. Laksanakanlah perintah, tinggalkanlah larangan, bersabarlah bersama takdir, dan keluarkanlah dunia dari dalam hatimu. Ya Allah, tolonglah urusan kami di dunia dan akhirat. Janganlah engkau serahkan kami pada nafsu kami atau kepada seseorang dari makhlukmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.